Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Arbi. Kali ini gue bakal ngejelasin salah satu materi dari penerapan umum, yaitu bahasa Panda. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya, kenapa bisa disebut dengan bahasa Panda? Sebenarnya bahasa Panda itu apa sih Kak? Sebenarnya saat UTBK ya, tahun 2020 itu bahasa Panda tuh sempat viral loh di Twitter. Bahkan rame banget orang yang membuat tweet ya, kayak gitu dalam hal berdiskusi ya, kenapa bisa timbul bahasa Panda, kenapa bahasa Panda itu dikeluarkan saat UTBK tahun 2020 pada saat itu. Ya banyak banget keluhan dari peserta. Ya di sini gue bakal ngejelasin ya bahasa Panda itu sebenarnya berasal dari mana sih kayak gitu. Terus cara menjawab soal bahasa Panda itu seperti apa? Ya. Jadi bahasa Panda itu merupakan bagian dari suatu ilmu loh, teman-teman. Ya, apa suatu ilmu kriptografi. Ya, apa di sini gue tulis ya. Ilmu kriptografi itu ya dalam hal bahasa Panda ini ya, itu menggunakan kata-kata atau sandi. Ya, kata-kata atau sandi untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Ya, atau mudahnya seperti ini. Pernah nggak sih teman-teman itu ngelihat kayak ibaratnya film-film detektif gitu ya, film-film detektif. Pernah nggak sih ya teman-teman itu melihat adegan kayak detektif itu mengartikan suatu kode-kode ya ataupun sandi-sandi. Nah, kode-kode itu kan menggunakan bahasa yang nggak jelas kayak gitu, ya kan? Atau bisa dibilang bahasa yang nggak dimengerti gitu ya, atau sulit dimengerti bagi orang yang awam kayak gitu. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa imajinatif ya atau bahasa panda gitu. Nah, di sini apa bisa dibilang ya, apa sebenarnya istilah bahasa panda itu juga pertama kali itu muncul ya ataupun pernah dilakukan penelitian yaitu dari Pusat Konservasi dan Penelitian Cina ya. Tepatnya itu di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Ya gue baca berita dari BBC News yaitu mereka menganalisis ya bahasa yang dilakukan oleh panda kayak gitu ya ataupun saat panda itu berkomunikasi kayak gitu itu mengeluarkan suara-suara yang bermacam-macam kayak gitu. Misalnya ya dalam hal menarik pasangan ya jadi panda jantan itu mengeluarkan suara ba itu untuk menarik pasangan betinanya atau anak pandanya itu mengeluarkan suara gigi. Ya, suara gigi itu diartikan bahwa anak panda itu lagi lapar, ya kan? Dia itu lagi ngomong gitu ke induknya, lagi lapar nih kayak gitu. Ya. Nah, jadi apa? Bahasa panda itu memang ya itu terkesan berantakan yang tadi gue bilang ya nggak jelas kayak gitu ini gue tulis aja ya terkesan berantakan namun memiliki ya makna di tulisannya kayak gitu ya di balik tulisannya tersebut ya atau bahasa panda itu disebutnya dengan bahasa buatan kayak gitu. Nah, di sini gue juga bakal ngejelasin contoh-contohnya ya di apa soal UTBK tahun 2020 itu modelnya tuh seperti apa sih Kak bentuk soalnya. Bentuk soalnya gue bikin jadi tiga kategori ya teman-teman ya. Ada soal mudah, soal sedang, dan soal sulitnya. Oke, di sini gue tulis dulu soal untuk soal mudahnya ya. Di sini jika moon atau MOON adalah PQQO. Ya, maka star adalah nah, untuk ya mempermudah polanya ya teman-teman ya. Sebenarnya tuh bahasa Panda itu polanya banyak banget. Ya, sama halnya kayak kalian tuh ngerjain soal deret itu kan polanya banyak ya. Ada yang bagi, kali, tambah, kurang kayak gitu ya. Misalnya plus 2 kali 2 bagi 2 dan sebagainya kayak gitu ya. Sama halnya kayak bahasa Panda. Itu juga sama polanya tuh banyak. Nah, untuk menjawab soal ini itu menggunakan pola balik kata gitu ya. Nah, di sini kata moon itu dibalik menjadi NOOM. Nah, maka di sini gue bikin soal opsi ya. Opsi A itu TCVT, opsi B itu TCVW, opsi C itu TBUV, yang D itu yang D itu berarti TCVU dan yang E itu TBUW kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya ini langsung gue tulis ya. Nah, ini polanya kalau kalian perhatikan ya, ini berarti dari N ke P ya itu kan berarti dia itu plus 2 lengkapnya ya atau loncatnya ya. OP gitu ya, plus 2. Nah, kita lanjut nih. Dari O ke
ki, nah itu juga sama, plus 2. Nah dari O ke ki lagi, itu juga sama berarti plus 2. Dan dari M ke O, yaitu juga plus 2. Nah, sama kayak kata yang tadi ya, moon, kata yang star itu juga teman-teman harus balik. Jadi, rats gitu ya, atau RATS gitu ya. Nah, sekarang kita samain polanya. Berarti R itu plus 2-nya itu berarti apa? T gitu ya. Nah, A itu berarti kan C plus 2 gitu ya. Terus T itu berarti V ya, dan F itu berarti plus 2-nya itu berarti U. Oke. Nah, berarti di sini yang paling tepat itu jawabannya TCVU. Opsi yang D ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang sedangnya. Ini gue tulis ya. Nah, berikut ini ya, misalnya berikut ini adalah beberapa kayak beberapa kata ya di sini gue tulis yang diterjemahkan gitu ya dalam bahasa atau dari bahasa buatan ya. Oke, di sini regich egach berarti kayak gue tulis ya kandang macan. Wah, bingung nih teman-teman nih. Regich ega kok bisa sih Kak jadi kandang macan. Terus yang pernyataan yang kedua ya kecap regit berarti macan hitam. Lalu kecap lewot ya berarti handuk hitam kayak gitu. Nah, oke. Nah, berarti apa? Nih sini gua kasih pertanyaannya. Kata apakah ya yang berarti gitu ya atau kodenya ya yang berarti kunci kandang kayak gitu. Kodenya itu berarti yang mana nih kita cari nih. Nah, ini kan kalau kalian perhatikan ini kan apa menggunakan kode-kode ya. Nah, sebenarnya kode-kode itu memiliki arti kayak gitu ya. Misalnya ini opsi A gue tulis regit K, yang opsi B itu kecap regit, opsi C itu berarti kecap yek, yek ya, yek, dan D itu egach yek, dan yang E itu egach kecap misalnya gue tulis. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman ya untuk menjawab soal ini tuh sebenarnya kita lihat aja nih apa jeli harus jeli juga ya. Kita misalnya sini gua kasih warna ya apa di sini kan ada apa tuh namanya regich di pernyataan satu dan pernyataan dua itu juga ada kata regich. Nah, sedangkan di pernyataan yang apa tuh namanya pernyataan satu itu ada egach ya kan. Nah, di pernyataan dua egachnya itu hilang, sedangkan regichnya ada. Nah, berarti apa? Regit. Nah, ternyata macan juga ada di pernyataan satu sama duanya ya. Berarti regit itu artinya macan. Nah, otomatis egach itu gue kasih warna kuning ya di sini ya. Itu artinya kandang gitu ya. Egach berarti kandang. Ya, berarti apa? Kecap. Ya, kecap regit berarti kecap itu artinya hitam. Ini gua kasih warna biru ya meskipun hitam tapi buat nggak apa buat warnanya itu variasi karena kan backgroundnya hitam ya kecap itu nanti nggak kelihatan kalau backgroundnya hitam ya kalau kecap itu kan ikan artinya hitam berarti sih ada kecap lewot lewot itu berarti artinya handuk gua kasih warna pink handuk. Nah maka untuk ya kunci kandang itu ya ini yang paling tepat itu opsi yang D egaciek ya adalah jawaban yang paling tepat ya adalah kunci kandang. Nah, kenapa jawaban yang paling tepat ya atau paling mungkin gitu ya yang kenapa dia itu berarti kunci kandang karena kayak gini ya regich yang opsi A kita bedah satu-satu regich K regich itu kan tadi kan macan nah sedangkan itu kunci kandang berarti A salah B kecap regit kecap itu artinya apa hitam nah kita harus cari kunci kandang gak ada hubungannya hitam yang C kecap nah berarti juga sama hitam ada kecapnya ya itu kata baru ya K itu kata baru yang di opsi A itu ada K itu kata baru. Yek juga sama. Nah yang D itu egach yek. Nah ini yang kemungkinan. Egach itu artinya kandang. Yek itu meskipun kita apa nih ada potongan kata yang baru. Tapi ya kemungkinan itu yek itu artinya kunci. Ya. Yang E egach kecap. Nah egach kecap malah jadinya apa tuh? Kecap itu kan tadi kan apa? Hitam. Egach kandang. Jadi ntar kandang hitam. Berarti yang E juga salah. Maka jawabannya yang D. Ya.
Nah, apa tuh jadi ini yang soal sedangnya ya. Nah, untuk soal sulitnya, oke nih soal sulitnya, wah ini lebih rumit lagi nih teman-teman. Ya, apa jika M sama dengan 7? Oke, oh kok bisa jika M sama dengan 7 tuh gimana Kak? Maka Ros G Jogro JAG YGSG ya JKTMGT adalah, nah waduh bingung nih teman-teman nih. Opsi A, oke ini gue tulis opsi A-nya itu Kefarani gitu ya. B itu Narafki misalnya. Gue bacain Narafki ya. Yang C itu YK Faran, yang D itu ARNVKY. Waduh. Yang E itu VK Yanar. Nah, oke kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Nah, maksudnya M sama dengan 7 tuh apa sih, Kak? Jadi tuh M sama dengan alfabet ketujuh. Nah, berarti kalau M sama dengan alfabet ketujuh itu kan G. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti apa? Eh untuk yang selanjutnya tinggal diurutin. Habis huruf M apa? N. Nah, persamaan dari N berarti H. Karena habis huruf G itu H. Nah, ini kita urutin ya. Dari M, N, terus O gitu ya. Nah, persamaannya juga sama ya dari G, H, I gitu ya, J. Wah, ini gue sambil tulis ya. Wah, karena kan banyaknya sampai 26. Ya, gue tulis dulu teman-teman. Jadi tuh emang polanya tuh banyak banget ya di bahasa Panda ini yang paling susah. Kita harus apa tuh namanya? Tulis satu persatu ya biar kita nemuin apa sih arti dari Rosge Jogro ini kayak gitu. Oke, teman-teman. Ya, jadi emang banyak banget polanya di bahasa Panda ini. Oke, ya. Di sini apa sekarang kita jawab ya. Jadi ROSG itu artinya apa sih? Nah, untuk menjawab soal ini, ya teman-teman itu harus menyamakan lagi. R itu sama dengan apa? Di situ kan berarti R sama dengan L. O itu sama dengan apa? Ya, O itu berarti di sini sama dengan I. S itu sama dengan M, ya. Dan G itu sama dengan A gitu ya. Nah, berarti ROSG itu artinya 5. Ya. Ya, berarti ROSG itu artinya di 5. Nah, terus untuk jogro di sini ya kita samain lagi. Ya, berarti jogro itu artinya apa? Dikali gitu ya. Ya, terus apa tuh namanya JAG berarti artinya 2 ya. Terus YGSG berarti artinya sama. Dan yang terakhir itu YKTMG ya apa YKTMGT ya. Berarti itu sama dengan ya sorry JKTMG apa JKTMGT itu berarti artinya dengan ya. Berarti apa? 5 dikali 2 sama dengan, nah ini suatu pertanyaan, 5 dikali 2 sama dengan, jawabannya berapa teman-teman? 10 ya. Nah 10 itu kita balik lagi nih menjadi kata-kata yang gak jelas gitu ya, atau bentuknya itu apa buatan. Nah 10 dibalik menjadi YK Faran gitu ya, apa bukan dibalik sih, apa kita ubah gitu ya menjadi kata yang gak jelas tadi ya. Maka apa tuh namanya untuk soal yang sulit ini itu jawabannya yang C. Oke, sekian dari gua. Ya apa, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Ya apa, jadi intinya itu dalam menjawab soal panda itu emang kuncinya itu harus banyak latihan ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman itu terbiasa dengan polanya yang banyak banget itu. Ya, oke sekian aja dari gua. Sampai jumpa lagi dengan gua ya. Jangan lupa pantau terus channel Darat Lativa. Ya, terima kasih teman-teman.